tidak serta-merta membuat seorang Rezky Aditya ya punya kewajiban untuk menafkahi. Kenapa? Karena tidak ada bukti ya, yang belum ada bukti yang jelas-jelas ya merupakan bukti yang sah menunjukkan bahwa klien kami adalah anak biologis dari seorang anak penggugat. Nah, kalau memang mau ya keadaan hukum ini menjadi jelas, menjadi pasti bagi para pihak, yuk kita DNA. Kita tunggu penggugat ya, Anda mengenal saya, kita sudah pernah bertemu, ayo kita DNA. Kalau memang ingin anak ini memiliki status yang jelas, kami dengan senang hati sangat terbuka, yuk kita DNA. Ya, mau DNA di mana? Ayo. Mau kapan silakan, kita bicarakan bersama. Mau bagaimana teknisnya? Karena tidak mungkin ya. Pernah saya mendengar, saya sedih juga sebenarnya. Pernah mendengar, ya soalnya pihak sana menawarkan diam-diam. Come on, kita ini semua tahu DNA itu nggak mungkin dilakukan sendiri, nggak mungkin salah satu pihak saja, pasti berdua. Dan ini anak kan di bawah umur. Pasti ibunya terlibat lah. Ibunya memberi izin, ibunya nanti yang menandatangani dokumen. Kalau mau didampingi lawyernya silakan, dan tidak ada, kami tidak pernah melarang ya. Karena justru pertemuan kita terakhir itu dengan lawyernya. Kalau kami tidak mau melibatkan lawyer, ngapain kita meeting dengan lawyernya? Kalau kamu tidak mau seperti katanya pernah disampaikan DNA sepihak, gak mungkin dong. Gimana sih akal sehatnya sih, kan semua orang juga tahu DNA itu kedua belah pihak bareng-bareng. Lah ini anak di bawah umur, pasti melibatkan ibunya. Gak mungkin gak melibatkan ibunya gitu loh. Sekarang tinggal saya pingin sekali, bahkan saya itu ya, ini perlu supaya masyarakat tahu lah ya, ini juga jadi pelajaran. Bahkan pembicaraan dengan Citra Kirana sebagai istri ya, karena sebenarnya yang paling merasakan beratnya persoalan ini kan Citra. Bahkan saya sudah sampai bicara pada sayang, nanti kalau ternyata terbukti kamu siap menerima dia sebagai kakak dari anakmu, siap tante. Pintu kamu terbuka lebar menerima dia kalau misalnya terbukti itu anaknya Rezky Aditya, siap tante. Kurang apa? Bahkan saya sampaikan dengan lawyernya waktu itu, ketika ada kalimat jual putus, saya bilang, kita malah berharap ya, itu waktu itu Ramadan, saya ingat betul. Saya berharap jauh di lubuk hati saya berdoa, saya bilang, semoga kalau nanti tes DNA, anak ini ternyata anaknya Rezky, kita terima dengan baik. Bahkan bila perlu ya, anak itu ingat ya, dia tidak hanya butuh duit loh. Dia tidak hanya butuh nafkah hidup, dia juga butuh nafkah batin. Dia butuh disayang oleh orang tuanya. Dan itu sudah kami sampaikan loh. Sudah kami sampaikan, dia butuh disayang. Bahkan saya bilang, nanti kalau misalnya betul-betul benar-benar terbukti, jalan-jalan bareng. Apa sih? Apa kurangnya? Di pembicaraan itu kita sudah sampai seperti itu. Ada saksinya, ada 2 lawyer saksinya. Kita bahkan sudah sampai ke situ bicaranya. Saya sudah sama Citra, nanti anak ini kalau memang ternyata anaknya Rezky, kamu harus mau menerima kenyataan. Iya tante. Ingat, dia tidak hanya butuh uang, tidak hanya butuh nafkah lahir saja, dia butuh nafkah batin, butuh disayang. Kalau ternyata anaknya Rezky, ya Rezky wajib menyayanginya. Iya tante. Jadi kurang apa? Apa sih yang kurang? Apa sih yang salah? Silakan gitu ya, silakan dinilai. Dan saya tidak mau, waktu itu saya tidak mau beradu debat. Untuk apa? Saya bisa saja waktu pihak sana mengabarkan ini itu, saya kemudian mendebatnya lagi. Tapi untuk apa? Menambah kisruh suasana, tidak memberikan solusi yang terbaik. Karena saya sebagai lawyer ya, tidak pernah sedikit pun saya menjalankan profesi saya sebagai lawyer ya, membuat para pihak itu kemudian tidak menemukan solusi. Win-win solution itu penting.
Apalagi saya justru lebih banyak menangani perkara bisnis. Dalam bisnis itu tidak ada salah 100%. Terkait putusan dari MA sendiri, mungkin seperti apa? Kan kemarin hanya mengatakan ya cuma by podcast, mungkin sekarang belum diklarifikasi. Ya, sebenarnya sih sudah cukup jelas ya, tapi ya gak apa-apa, wartawan mau versinya sendiri boleh kita ulang ya. Jadi pada prinsipnya ya, wartawan sebenarnya sudah mengikuti secara utuh mestinya dari awal ya. Dari gugatan ini diajukan oleh seseorang yang mengaku memiliki anak dari klien kami Rezky Aditya. Proses sudah berjalan di pengadilan negeri. Dari pemeriksaan tidak terbukti ya, dari pengadilan negeri itu tidak terbukti klien kami sebagai ayah biologis dari anak penggugat. Itu fakta ya, dan memang sudah diputus oleh pengadilan. Tapi waktu itu setelah pengadilan selesai, kalau bahasa orang menang, kalau saya tidak begitu tidak bisa begitu kencang dengan urusan menang kalah, tapi ini soal kita mendudukkan masalah hukum sesuai dengan porsinya. Jadi waktu itu sudah menyatakan secara tegas klien kami waktu itu untuk bersedia melakukan DNA semata-mata pertimbangan kemanusiaan ya, dan untuk memutus keraguan tentunya. Nah, kemudian banding, lalu kemudian pengadilan tinggi memutuskan ya, bahwa klien kami adalah ayah biologis dari seorang anak penggugat ya, sepanjang ya tidak dibuktikan sebaliknya. Nah, ini yang kemudian akhirnya kami sebagai praktisi hukum ya tentu merasa perlu untuk meluruskan sesuatu ya, sesuai dengan porsinya. Jadi kalau berdasarkan norma hukum, hakim itu tidak boleh ya memutus perkara dengan menggantungkan pada suatu keadaan yang belum terjadi. Ya, hakim juga tidak boleh memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti yang tidak ada atau belum ada. Mungkin akan ada, tapi kita tidak tahu, ya kan? Itu suatu ketidakpastian. Nah, ini yang kemudian menurut kita harus kita luruskan, ya kan? Kenapa kita challenge itu, kita mengajukan kasasi untuk meluruskan bahwa pertimbangan yang demikian itu sungguh merupakan putusan yang tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak, karena tidak boleh hakim itu memutus perkara dengan menggantungkan pada sesuatu yang belum terjadi. Gitu. Nah, kemudian kita kasasi kita ada berapa halaman? 51 ya. Putusan kita ada 51 halaman. Memori kasasi kita ada 51 halaman. Diputus oleh Hakim Agung dengan hanya 8 halaman, dan pertimbangannya lagi-lagi menurut kami makin runyam mestinya. Kenapa? Pertimbangan hakim itu menyatakan bahwa terbukti klien kami tinggal serumah dengan penggugat. Bagaimana mungkin ya? Jelas-jelas di pengadilan negeri tidak terbukti sama sekali klien kami tidak terbukti memiliki hubungan hukum karena tidak ada perkawinan, tidak juga terbukti bahwa klien kami memiliki hubungan asmara, tidak juga terbukti bahwa penggugat pernah meminta dinikahi, tidak juga terbukti bahwa misalnya penggugat meminta pertanggungjawaban. Itu semua pemeriksaan di pengadilan negeri jelas terbuka, dan kawan-kawan wartawan juga menonton. Pembuktian itu begitu terang benderang, dan memang akhirnya karena tidak terbukti, maka kemudian pengadilan negeri hakimnya memutuskan tidak terbukti klien kami merupakan ayah biologis. Nah, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, khususnya teman-teman media, supaya pemberitaannya berimbang ya. Bahwa putusan Mahkamah Agung juga hanya dilihat setengahnya saja. Jadi diputuskan bahwa tergugat adalah ayah biologis, tidak dibaca sepanjang ya, sepanjang dibuktikan sebaliknya. Artinya apa?
Artinya hakim menggantungkan putusan itu dengan keadaan yang belum terjadi. Belum terjadi kok, bahkan belum terbukti. Kenapa hakim kemudian menyatakan sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya? Karena memang tidak ada bukti di situ, gitu. Nah, itu yang harus dipahami, ya. Kemudian terkait dengan DNA, saya sebenarnya cukup lelah ya dengan kasus ini karena saya sangat concern dengan istrinya Rezky Aditya, Citra Kirana, luar biasa. Karena ini tidak mudah bagi sebuah keluarga yang baru ya. Saya tahu betul bagaimana mereka berusaha untuk kuat ya menghadapi ini, tenang, tidak kasak kusuk, tidak adu debat sana sini ya. Sebenarnya dari awal kalau kita betul-betul ya betul-betul semata-mata untuk kepentingan anak di bawah umur yang masih suci ya, tidak dosa, dia tidak berdosa. Jadi anak ini anak yang suci, anak yang tanpa dosa. Betul dia anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, tapi anak ini tidak berdosa ya. Jadi atas pertimbangan itu ya, kami kemudian ayo kalau mau DNA ayo, tapi tidak dengan begitu gegap gempitanya kemudian harus dengan pemberitaan peliputan media. Tentu kami tidak ingin itu ya. Kalau memang kita betul-betul concern sekali dengan harkat dan martabat anak ini ya,